يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, tak terasa kita telah selesai membahas ahli waris laki-laki. Dari mulai kita sebutkan jumlahnya yaitu 15, dan mayoritasnya mewarisi dengan cara ta'sib. Hanya sebagian kecil yang mewarisi dengan cara farud. Yang mewarisi dengan cara farud itu ada 3 atau 4 ya. Yang pertama suami, kemudian saudara seibu, dan ayah atau kakek. Untuk suami, dia imma dapat setengah atau seperempat. Kita selalu sebutkan biar tidak lupa, setengah jika tidak ada anak, dan seperempat jika ada anak. Saudara seibu, dia tidak akan mewarisi jika masih ada ayah atau kakek atau anak, baik laki-laki atau perempuan. Jadi dalam suatu kasus jika sudah ada anak atau ayah atau kakek, maka saudara laki-laki tidak mendapatkan sepersen pun warisan. Dan kita katakan juga bahwa saudara laki-laki dan saudari laki-laki, saudara seibu dan saudari seibu itu mewarisinya sama, ya. Imma dia dapat 1/6 jika sendirian atau 1/3 jika 2 atau lebih. Kemudian kakek kita sebutkan dia kadang ta'sib jika tidak ada anak laki-laki, dan jika ada anak laki-laki dia mendapatkan 1/6, dan jika ada anak perempuan dia mendapatkan 1/6 plus ta'sib. Dan sudah kita jabarkan pembahasan tentang ini. Kemudian kita juga sebutkan bahwasanya cara mewarisi dengan ta'sib yaitu imma orang tersebut mendapatkan seluruh harta mayit jika tidak ada ashabul furud, atau dia mendapatkan harta sisa dari ashabul furud, atau dia tidak mendapatkan sama sekali jika sudah habis oleh ashabul furud. Dan sudah kita jabarkan juga pembahasan tentang ini. Coba sekarang kita latihan mengerjakan kasus, karena ilmu faraid itu dengan semakin diasah mengerjakan latihan itu akan semakin paham dan akan semakin nempel. Seperti kata sebagian salaf, jika seorang belajar faraid itu amit jironak, anggap tetanggamu itu meninggal. Artinya ketika kita sedang proses belajar faraid, siapapun yang kita kenal, misalkan kita tahu keluarganya itu siapa saja, kita anggap fulan ini meninggal. Maka bagaimana cara membagi ahli warisnya? Terus seperti itu supaya terasah. Taib. Di kasus pertama ini ada suami, ayah, dan kakek. Taib. Berapa jatah suami? Imma dia setengah atau seperempat. Berapa jatahnya? Ya betul sekali, seperempat atau setengah. Ya setengah. Karena tidak ada anak. Suami dapat setengah karena tidak ada anak. Taib. Ayah dapat berapa? Dia dapat ta'sib. Karena dia laki-laki terdekat, dan di sini tidak ada anak. Ya, tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, maka ayah dapat 1/6. Tapi kakek dapat tidak? Tidak dapat, karena sudah tertutupi oleh ayah. Jadi, kita langsung tulis aslul masalahnya, karena cuma ada 1/2. Kita tulis 2 sebagai aslul masalah. Suami dapat 1, ayah juga dapat 1. Mumtaz. Selanjutnya, anak laki-laki, cucu, dan suami. Nah, suami dulu nih, kita berikan berapa? Betul sekali, 1/4. Karena ada anak laki-laki. Kemudian, anak laki-laki sisanya, dan cucu tidak dapat karena sudah ada anak laki-laki. Berarti aslul masalahnya dari 4. Anak laki-lakinya, atau kita berikan suami dulu 1, sisanya untuk anak laki-laki. Anda ingin memastikan para pendengar memahami istilah-istilahnya. Yang 4 ini namanya apa? Aslul masalah ya, aslul masalah. Aslul masalah. Kalau yang seper ini namanya fard, sudah kita bahas. Kemudian jatah akhir ini namanya saham. Kita bilang saham aja begini. Atau siham sebenarnya. Jadi nanti ketika mengerjakan mungkin akan terulang terus istilah-istilah ini, jadi tidak perlu dijelaskan terus-menerus. Selanjutnya kasus ayah dan anak laki-laki. Nah, ini mudah ini. Ayah dapat berapa jika ada anak laki-laki? Betul sekali, 1/6. Kemudian anak laki-laki dapat sisanya. Ya, dia laki-laki terdekat dari mayit.
Berarti asal masalahnya 6. Ayah dapat 1, anak laki-laki dapat 5. Taib. Selanjutnya, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara seibu dulu nih, berapa? Karena kita selalu menghitung yang dapat farad dulu. Saudara seibu, di sini tidak ada anak dan tidak ada ayah atau kakek. Berarti dia mewarisi kan? Kita tulis berapa? Dan dia sendirian di sini 1/6. Taib. Saudara kandung dan saudara ayah. Mana di antara keduanya yang lebih dekat kepada si mayit? Saudara kandung. Betul sekali. Berarti saudara ayah tidak dapat. Mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Kebalik. Betul sekali ya. Selanjutnya, ada paman, suami, saudara kandung. Nah, suami berapa? Di sini tidak ada anak, berarti dia dapat 1/2. Saudara kandung dengan paman, mana yang lebih dekat kepada si mayit? Saudara kandung. Berarti dia dapat sisanya. Paman tidak dapat. Baik, seperti ini. Kemudian suami, ayah, dan anak laki-laki. Suami dapat berapa karena ada anak laki-laki? 1/4. Ayah dan anak laki-laki. Ya, ayah kalau jika ada anak laki-laki dapat berapa? Betul sekali, 1/6. Anak laki-laki dapat sisa. Berarti asal masalahnya bilangan yang dapat membagi 4 dan 6. Betul sekali, 12. Suami dapat 4 atau 3? 3. Ayah dapat 2 dan sisanya untuk anak laki-laki. Ya, jika dalam prosesnya ingin membutuhkan waktu lebih lama untuk menghitung, boleh di-pause ketika melihat video ini. Taib. Selanjutnya. Coba. Anak, ayah, saudara kandung, saudara seayah, paman. Coba kita hitung. Mana yang dapat farad dulu? Di sini ada anak dan ayah. Ayah kan mendapatkan farad jika ada anak laki-laki kan? Tentu ini soalnya anak laki-laki, karena kita sedang membahas ahli waris laki-laki. Taib. Ayah dapat 1/6, betul kan? Ya, dan sisanya untuk anak laki-laki. Karena saudara kandung, saudara ayah, dan saudara seayah dan paman, ini semua laki-laki, namun sudah tertutupi oleh keberadaan anak laki-laki. Nah, dengan demikian, maka ini tidak ada yang dapat. Tapi ini cuma soal jebakan saja. Seperti ini. Ya. Taib. Selanjutnya, suami, saudara seayah, dan saudara seibu. Suami dapat berapa? Tidak ada anak laki-laki, atau tidak ada anak, gitu ya. Dia dapat 1/2, saudara seayah dan saudara seibu. Di sini saudara seibu, ada nggak yang menutupi dia? Ada nggak anak atau ayah dan kakek? Tidak ada, berarti dia dapat jatah 1/6, karena dia sendirian. Dan saudara seayah, dia dapat berapa? Sisanya, karena dia laki-laki terdekat. Barakallahu fiik. Bilangan yang dapat membagi 2 dan 6, ya 6 itu sendiri. Suami dapat 3, saudara ibu dapat 1. Saudara seayah dapat 2. Taib. Jika ada hal yang belum difahami, boleh terus diulang video ini sampai paham. Intinya, namanya taksib itu mewarisi dengan laki-laki terdekat kepada si mayit. Seperti kata Nabi, al-hiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar. Berikan farad itu, atau jatah yang telah ditentukan itu kepada ashabul furud. Sisanya untuk laki-laki terdekat. Dan laki-laki terdekat rumusnya sudah kita bahas, anak, ayah, saudara, paman, dan masing-masing punya turunan seperti cucu, kakek, kemudian keponakan, ya, atau kemudian sepupu. Dari paman itu sepupu dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah bahas namanya taksib, itu imma dia dapat seluruhnya atau sisa atau tidak dapat sama sekali, dengan catatan yang sudah kita berkali-kali ulang. Semoga dapat difahami. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.